Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan mengisi waktu dengan menyampaikan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan jujur pada diri sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sebuah ayat dalam Al-Quran yang kita perlukan untuk modal berinteraksi dengan diri kita sendiri. Karena hari ini atau zaman ini banyak orang-orang yang mempelajari bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana cara bermuamalah yang baik dengan orang lain. Tentu ini juga bagus. Akan tetapi kebanyakan dari kita lupa untuk mempelajari bagaimana cara berinteraksi. Di antara kaidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jadikan untuk modal berinteraksi dengan diri kita sendiri adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Di surah Al-Qiyamah ayat 14 dan juga 15. Kaum muslimin bisa perhatikan Al-Qur'annya di surah Al-Qiyamah ayat 14 dan 15. Allah Subhanahu wa taala katakan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia lebih tahu jiwanya sendiri, lebih mengerti terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia menyampaikan
alasan-alasan untuk membela dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang paling tahu tentang diri kita, yang paling mengerti tentang kualitas kita, yang paling tahu, faham isi dalam hati kita selain Allah adalah diri kita sendiri. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf, tentu. Manusia itu sering berbuat salah kepada orang lain, baik kepada orang yang terdekatnya maupun kepada orang yang jauh, orang yang terjauhnya. Banyak di antara kita yang ketika melakukan kesalahan begitu berat rasanya untuk mengakui kesalahan dan berusaha untuk membela diri. Banyak di antara kita ketika melakukan kesalahan kepada orang lain, mengakui kesalahan itu berat, meminta maaf itu berat. Bahkan yang sering kita lakukan adalah membela diri kita. Aku kan gak seperti itu. Aku kan punya alasan. Atau dengan ucapan-ucapan yang semisalnya. Sering kita dapati. Jelas kita mengerti itu kesalahan kita, tapi seringkali manusia mengutarakan alasan-alasan untuk membela dirinya agar tidak terlihat bersalah di depan orang lain. Kita sebutkan sebagai berbagai macam alasan untuk membela diri kita. Untuk membuktikan di hadapan orang lain bahwa kita tidak bersalah. Sekarang coba kita tanya kepada hati kita masing-masing. Hati kecil kita akan mengatakan, oh iya ya, dari permasalahan ini ternyata aku yang salah. Pasti ada seperti itu. Akan tetapi, ya namanya kita manusia, seringkali mengutarakan alasan agar tidak terlihat bersalah di hadapan orang lain. Meskipun hati kecil kita mengatakan, kita adalah yang bersalah sebenarnya dalam masalah ini. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seringkali kita ngeles, mencari alasan, berusaha untuk mencari alasan untuk membenarkan perbuatan salah kita. Dan ini tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan kaidah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Membela diri dengan banyak alasan yang kita utarakan. Padahal sebenarnya kita tahu, hati kecil kita mengatakan bahwa kita sebenarnya yang bersalah. Nah ini sangat bertentangan dengan kaidah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Saudaraku, sekuat apapun kita membela diri kita, kalaulah memang seandainya kita benar-benar bersalah, ya tetap salah. Meskipun setelah kita bela, kita terlihat benar di hadapan orang lain. Kita tidak bisa membohongi hati kecil kita. Seperti orang misal bersengketa. Masing-masing dari kedua belah pihak menyewa pengacara misal. Nah ini kan sudah mengerti. Kedua belah pihak pasti sudah tahu siapa yang salah sebenarnya. Hati kecil itu tidak bisa dibohongi. Dia mengerti bahwa sebenarnya ini dia yang bersalah dalam masalah ini. Akan tetapi ada peluang untuk membela diri dan peluang untuk memenangkan masalah ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang seharusnya kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jujur. Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jujur kepada orang lain. Ini berat. Akan tetapi walakin yassarallahu ala man yasha. Allah memudahkan bagi siapa yang Allah kehendaki perkara ini menjadi mudah. Orang yang memiliki sifat jujur, maka dia dari hari ke harinya akan menjadi semakin baik. Setiap insan dan manusia yang memiliki sifat jujur dan ia terapkan dalam kehidupannya, maka dia akan berproses menjadi orang yang lebih baik esok harinya. Meskipun kalau dia bisa untuk tidak jujur, dia akan memenangkan masalah ini.
Dia akan mampu membela dirinya dan membersihkan nama baiknya di hadapan orang lain. Akan tetapi seorang mukmin yang baik, yang jujur, harus mengakui kesalahan dan berproses menjadi orang yang lebih baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki sifat jujur, maka dia akan berproses menjadi orang yang akan semakin baik. Karena modal pertama untuk memperbaiki diri adalah mengakui kesalahan kita kepada orang lain. Maksudnya kita mengakui bahwa kita telah berbuat salah kepada orang lain. Kita akui ini dalam diri kita dan juga kita akui kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita pernah berbuat salah kepadanya. Orang yang berani memperbaiki diri yang sebelumnya dia telah melakukan kesalahan pasti akan beruntung. Pasti akan beruntung. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad aflaha man zakkaha." Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh telah beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Maka sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Setiap orang yang berusaha memperbaiki kesalahannya dan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ini di surah Al-Ardi wa ma tahaha. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman atau bersumpah dari ayat 1 sampai 8. Kemudian ayat ke-9 yang Allah sebutkan dari sumpahnya itu bahwa siapa saja yang senantiasa mensucikan jiwanya, memperbaiki dirinya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Sebenarnya tanpa bersumpah pun Allah Subhanahu wa taala la yakhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janjinya. Akan tetapi untuk menegaskan kembali Allah bersumpah dan sumpahnya pun tidak 1 sampai 8 ayat. Kurang lebih di situ tersimpan 10 sumpah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan demi bulan apabila mengiringinya, dan demi siang apabila menampakkannya, dan demi malam apabila menutupinya, yaitu menutupi matahari, dan demi langit serta pembinaannya, dan demi bumi serta hamparannya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya atau penciptaannya. Ini semua sumpah Allah Subhanahu wa taala dari ayat 1 sampai 8. Allah bersumpah demi matahari dan seterusnya. Yang ke-9 Allah sebutkan bersumpah bahwa siapa yang senantiasa memperbaiki dirinya, mensucikan jiwanya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, mafhum mukhalafahnya. Kalau kita belajar fikih atau usul fikih atau kaidah fikih, itu kita akan menemukan mafhum mukhalafah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang mensucikan jiwanya, siapa yang memperbaiki dirinya, pasti akan mendapatkan keuntungan. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Maka siapa yang tidak mau memperbaiki diri, yang tidak mengakui kesalahan, tidak meminta maaf kepada orang yang dia perbuat kesalahan itu, maka dia akan mendapatkan kerugian dan kehancuran. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan siapa yang mensucikan jiwanya akan mendapatkan keberuntungan. Maka sebaliknya siapa yang tidak mau mensucikan jiwanya, siapa yang tidak mau memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya hancur dan merugi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang coba kita lihat masing-masing kepada diri kita. Masing-masing kita memiliki kesalahan tanpa terkecuali. Semua kita melakukan kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, pasti ada kesalahan kita.
Ya namanya manusia. Suami memiliki kesalahan kepada istri. Kemudian istri juga pernah melakukan kesalahan kepada suaminya. Orang tua pernah melakukan kesalahan kepada anaknya. Sebaliknya anak juga pernah melakukan kesalahan kepada kedua orang tuanya. Kemudian kita di kelas dulu, waktu sekolah pernah melakukan kesalahan kepada guru-guru dan ustadz-ustadz kita. Begitu juga sebaliknya seorang guru dan ustadz pernah salah kepada murid dan santrinya. Kehidupan kita bermasyarakat, kadang kita melakukan kesalahan kepada tetangga kita. Kehidupan kita dalam pekerjaan, kadang melakukan kesalahan kepada teman kantor kita, teman kerja kita. Kemudian kehidupan kita dalam sehari-hari, banyak lagi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kaum muslimin, kalaulah memang kita ingin menjadi orang yang baik, maka langkah pertama sebelum memperbaiki diri kita adalah mengakui kesalahan di saat kesalahan itu terjadi. Mengakui kesalahan di saat kesalahan itu terjadi. Dan biasanya ketika mengakui kesalahan itu, berat atau ringan, Pak? Mengakui kesalahan itu berat atau enggak? Berat. Apalagi kalau dia memiliki kedudukan di masyarakat. Memiliki kedudukan, memiliki pengaruh di masyarakat. Ya, diustadkan misalnya, ditokohkan misalnya. Maka mengakui kesalahan, meminta maaf kepada orang yang sudah kita zalimi, seringkali ini melahirkan sifat gengsi, merasa malu untuk meminta maaf. Berat sekali. Mengapa? Karena mengakui kesalahan itu terasa berat disebabkan hawa nafsu. Nafsulah yang menghalangi kita yang senantiasa untuk menjadikan kita berat mengakui kesalahan kita kepada orang lain. Banyak orang yang merasa gengsi dan malu untuk mengakui kesalahannya. Kesalahan dan juga dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini akan rasa gengsi dan malu itu akan menghambat dirinya untuk menjadi insan yang lebih baik untuk hari esoknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata para nabi, al-anbiya dan rasul itu ketika melakukan kesalahan langsung mengakui kesalahannya. Langsung mengakui kesalahannya. Ini rasul dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan kesalahan langsung mengakui kesalahannya. Ya. Seperti contohnya yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam bersama istrinya Hawa. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, nikmati segala apa yang ada. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah berbagai makanan atau nikmatilah berbagai makanan yang ada di sana sesuka hatimu. Haitsu syi'tuma, sesuka hatimu. Wala taqraba hadhihi syajarah, akan tetapi ya Adam, jangan dekati pohon ini. Syajarah. Fatakuna minadh zalimin. Jika nanti kamu memakan ya buah dari pohon ini, maka kamu dan istrimu akan termasuk dari orang-orang yang zalim. Kaum muslimin, syaitan berhasil merayu dan membujuk Nabi Adam alaihi salam. Kemudian karena itu adalah kesalahan dan Nabi Adam mengakui dan merasa itu adalah memang sebuah kesalahan, beliau jujur pada dirinya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 23, qala rabbana zalamna anfusana. Keduanya berkata, Nabi Adam dan istrinya, ya Tuhan kami,
zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan tidak memberi rahmat kepada kami. Lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam, seorang nabi, dijamin masuk surga, dan bahkan memang sudah pernah masuk surga. Ketika melakukan kesalahan, tidak mencari alasan. Tidak mencari alasan dengan menyalahkan iblis misal. Ya, karena dirayu, dibujuk sama iblis. Tidak. Langsung mengakui al-i'tiraf bidzunub. Mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, sungguh kami bagian dari orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang merugi di akhirat. Apa bedanya Nabi Adam alaihi salam dengan iblis? Iblis ketika melakukan kesalahan, dia tidak mengakui itu kesalahan. Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Malaikat dari cahaya diciptakan, Adam dari tanah liat yang bermacam warna. Kami perintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, maka semua malaikat itu sujud illa iblis, kecuali iblis. Kecuali iblis tidak mau sujud, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan apa? Ana khairum minhu. Saya, kata iblis, lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Lebih baik akulah, kata. Aku tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Maka saya tidak mau sujud kepada Adam. Ada sebagian orang liberal misal menjadikan dalil ini juga bahwa apa? Berarti iblis itu tauhidnya kuat. Tidak mau sujud kepada selain Allah. Sujudnya cuma kepada Allah. Kepada Adam aja nggak mau sujud. Tauhidnya kuat berarti. Betul nggak itu Pak? Tidak betul. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, ya, sujud kepada Adam, ya sujud. Bukan berarti kita mempertahankan bahwa sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud kepada Adam, kata iblis. Berarti tauhidnya kuat, tidak mau sujud kepada selain Allah. Ini keliru ya. Kalau yang nyuruh itu manusia, ya kan? Sujud kepada pohon sana, sujud kepada ustaz sana, kepada kiai sana misal. Kemudian dia tidak mau sujud hanya kepada Allah. Itu betul. Tapi kalau Allah yang perintahkan sujud kepada Adam, maka ketika tidak mau sujud kepada Adam, bahkan itu disebut pengingkaran. Ya, disebut pengingkaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk." Wahai iblis, apa nih yang menghalangi kamu tidak mau sujud kepada Adam? Aku sudah perintahkan. Katanya, "Ana khairum min." Saya lebih baik daripada Adam ini. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih baik. Nah, bedanya Nabi Adam alaihissalam dengan iblis adalah Nabi Adam ketika melakukan kesalahan al-i'tiraf. Pula bicara hebat gitu kan. Ya kalah retorika misal. Maka dengan mudah dia terlihat menang, terlihat benar di hadapan orang lain. Seperti itu. Nah, ini kesalahan yang dilakukan oleh iblis. Tidak mengakui kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang suka ngeles, suka cari alasan ketika ada kesalahan, tidak mau mengaku kesalahan, maka dia telah mencontoh siapa? Iblis, ya. Mencontoh iblis. Maka ketika ada kesalahan, akui dan berbenah. Jangan cuma mengakui kesalahan aja. Ya sudah, yang kemarin supaya tidak jadi masalah,
saya yang salah. Tapi tempat lain buat lagi kayak gitu. Enggak gitu. Al-i'tiraf bidzunub, mengakui kesalahan, kemudian taubat kepada Allah supaya kesalahan ini tidak terulang di tempat ini dan di tempat lainnya, kepada orang ini dan kepada orang lainnya, tidak terulang kembali. Memang taubatnya itu jujur dari dalam hati. Kemudian contoh yang kedua, Nabi Musa. Nabi Musa itu Pak, dulu di zaman beliau alaihi salam, ada dua orang yang saling berseteru, bersengketa, berkelahi, bergulat. Datang Nabi Musa melerai, memisahkan. Tapi memisahkannya sambil didorong. Orang yang didorongnya itu terjatuh dan mati. Padahal dorongnya cuman pelan. Dengan tenaga Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu kuat. Ya, maka dengan dorongan beliau alaihi salam, orang yang dilerai tadi salah satunya mati. Ya. Sebenarnya ini kan bukan faktor kesengajaan, ya, tidak sengaja melerai, niatnya baik. Saking kuatnya mungkin tenaga Nabi Musa alaihi salam, ternyata yang dilerai tadi jatuh dari dorongan beliau dan meninggal dunia. Akan tetapi apa kata beliau dalam surah Al-Qasas? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Enggak sengaja. Meninggal, yang dilerai ini meninggal. Tapi beliau mengakui kesalahan. Ya, tidak membela diri. Dengan sebutan, kan enggak sengaja. Kan niatku baik. Kan melerai. Enggak seperti itu. Kalau memang itu niatnya baik, kemudian terjatuh dan merugikan orang lain, maka akui itu kesalahan. Apa yang harus kita lakukan untuk menebusi kesalahan itu? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Rabb, inni zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku, faghfirli, ampuni aku, faghfaralah, maka Allah pun mengampuninya, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha penyayang. Maka setiap ada kesalahan, akui kesalahan itu, memohon meminta maaf kepada orang yang telah kita berbuat salah kepadanya, kemudian bertobat kepada Allah. Sungguh dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kesalahan kita yang lalu. Kaum muslimin, dua contoh ini cukup. Kemudian beberapa penggunaan kaidah ini. Kaidah tadi apa? Bahwa jujur pada diri sendiri. Ya, kaidahnya yang pertama, bagaimana mensikapi dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang terkadang datang sampai kepada kita tapi tidak sesuai hawa nafsu. Misal kita dari dulunya nggak suka jenggotan. Ternyata sampai hadis kepada kita sahih. Kata Nabi wajib memelihara jenggot. Gimana itu? Maka jangan cari alasan, jangan cari dalil, jangan cari ustadz, jangan cari ulama yang membolehkan cukur jenggot. Jujur pada diri sendiri. Oh, kalau lihat dalilnya memang kuat bahwa memelihara jenggot itu adalah kewajiban. Kalau masalah Anda belum bisa memelihara jenggot, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, belum bisa sekarang ini pelihara jenggot. Gitu kan? Saya dulu pernah didatangi sama ini. Teman-teman di Kapolda, ya, di Polda Riau. Beliau perwira, didatangnya, mana nih Ustaz? Setiap apel itu kan harus dirapi gitu kan. Ya, apa enggak dosa gitu kan. Ya, Anda sampaikan, kalau memang enggak bisa lewat itu, maka lakukan lewat yang lain. Kebaikan lewat lain. Jangan gara-gara enggak bisa, belum terima, belum bisa berjenggot, terus yang lain pun tidak dilakukan. Kebaikan yang lain pun terus kita tutup. Enggak seperti itu. Kalau memang belum bisa itu, lakukan kebaikan di pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Ya kan? Misal kalau memang sudah punya kedudukan seperti itu, banyak kan kebaikan yang bisa, maslahat yang bisa dilakukan. Seperti itu. Menjaga pengajian misal. Bisa kan? Nah, itu luar biasa pahalanya. Maka kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau belum bisa, jujur kepada Allah. Ya Allah, saya yakin memelihara jenggot itu wajib. Tapi sekarang ini belum bisa. Ya, belum bisa. Jangan cari dalil
terus menyerang orang yang berjenggot. Jenggot itu kan adat istiadat orang Arab ajanya. Kenapa harus berjenggot? Ya kan? Atau ikutilah jenggot Ustaz si fulan, sikit cuma sini. Saya pernah gitu kan, pulang kampung ke Aceh. Jenggotnya kok berserak katanya. Nggak rapi. Jenggot tuh sikit aja sini, kayak Ustaz fulan katanya. Yang sering masuk TV. Sikit sini katanya, dirapikan sikit. Itu baru Ustaz, rapi katanya. Yang gini nggak dirawat katanya. Ya kan? Jadi kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jujur, kalau memang itu datang dengan sahih, dengan kuat suatu hukum dari Al-Quran, jelas, jangan cari yang lain. Yakini itu, kemudian akui itu adalah sebuah kebenaran. Masalah kita belum bisa mengikutinya, berdoalah kepada Allah semoga suatu saat kita bisa mengamalkannya. Kemudian yang kedua, ya, praktek dari kaidah ini dalam mengurusi aib-aib sendiri agar lalai dari aib orang lain. Ya kan? Tidak dibenarkan mengurusi aib orang lain. Ya, urusi aib sendiri karena setiap manusia itu ada salah, ada kesalahan. Jadi kalau ada orang tidak mau sholat, tidak usah kita urus. Gimana tuh, Pak? Diajak, ya, diajak. Maksudnya kesalahan orang itu jangan diumbar ke sana sini. Ya, jangan diumbar kesalahan orang. Oh, si fulan begini, si fulan begini, tidak mau ke masjid apa segala macam. Enggak. Pernah enggak kita datang ke rumahnya ajak dia sholat? Pernah enggak kita sampaikan ke dia, ini info tabligh, ini tabligh akbar, ini info kajian. Yuk kita ngaji sama-sama. Pernah enggak gitu? Kadang kita enggak pernah datang ke rumahnya ngajak dia sholat. Tapi cerita dari mulut kita keluar menggibah itu udah banyak kali. Ya, seperti itu. Tidak menyibukkan diri dengan aib orang lain. Urusi aib kita masing-masing tanpa mengabaikan kepedulian kita kepada sesama. Tetap ajak mereka dalam ketaatan. Kemudian yang ketiga, ketika bertikai dengan orang lain, berurusan dengan orang lain, ada masalah, maka sebenarnya jiwa kita tahu, pasti hati kita tahu. Ketika kita ada sengketa, masalah dengan orang lain, hati kita pasti tahu. Kita ini sebenarnya di pihak yang benar atau yang salah? Pasti ada. Kalau memang kita di pihak yang salah, dari hati kita tahu itu adalah kesalahan, maka akui itu kesalahan dan berhenti. Tidak usah diperjuangkan. Ya, kadang sengketa tanah, tapi udah tahu itu bukan miliknya. Cuma karena kalau dia usahakan dengan pengacara segala macamnya, dia pasti menang memiliki tanah ini. Jadi diusahakannya, ini tidak boleh. Kalau memang tahu itu bukan milik kita, ya meskipun kadang kalau kita usahakan bisa menjadi milik kita dengan cara yang tidak benar tadi, maka jangan. Jujurlah pada diri sendiri. Orang lain mungkin bisa kita bohongi, tapi diri kita dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita bohongi. Kemudian sedikit lagi, faidah dari kaidah ini, fawaid, manfaat dari kaidah ini. Yang pertama, jangan terpedaya dengan banyaknya pujian dan pengikut. Banyaknya pujian, kaum muslimin, kadang orang yang memuji kita, banyaknya pengikut, kadang banyak pengikut itu tidak tahu aib kita. Jadi jangan menjadikan tolak ukur banyak pengikut, banyak yang memuji itu kita tuh orang yang baik. Tidak seperti itu. Karena orang tuh nggak tahu aib kita. Yang tahu aib kita ya kita sendiri. Layak nggak sebenarnya kita ini dipuji sama orang banyak? Layak nggak sebenarnya kita ini disanjung oleh orang banyak? Kemudian diikuti oleh orang banyak? Hanya diri kita yang tahu. Ya, jadi tidak usah terperdaya. Kalau ada yang mengetahui kita itu orang baik, alhamdulillah. Semoga kita doakan, Allahumma ja'alni khairan mimma ya'lamun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka ketahui. Kemudian apa yang mereka tidak ketahui dari keburukan, semoga Allah mengampuni dosa kita yang mereka tidak ketahui. Tidak usah membusungkan dada. Oh, banyak loh pengikut saya, banyak loh yang memuji saya. Itu tidak seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, manfaat atau faedah dari kaidah ini, jangan emosi, jangan marah dengan cercaan dan celaan orang. Dalam sebuah kajian di guru kita Ustaz Maududi mengatakan, ketika ada orang yang mencela kita,
orang yang mengetahui aib dan keburukan kita, kita boleh marah atau enggak? Enggak boleh. Ya. Mengapa kita harus marah? Aib kita yang diceritakan orang, aib kita yang diketahui orang lain, keburukan kita yang diketahui oleh orang lain, itu hanya sedikit dari banyak aib yang tidak diketahui. Kadang memang kita pantas untuk digitukan orang, ya, karena saking banyaknya dosa-dosa kita. Jadi tidak usah, kalau orang tahu aib kita, tidak usah sibuk menjadikan nama baik kita kembali bersih, ya. Kita yang lebih tahu diri kita. Apakah memang kita ini sesuai dengan fakta yang diketahui orang bahwa kita buruk, atau memang kita orang baik, kita yang mengetahui. Kemudian yang ketiga, manfaatnya belajar mengenal keburukan sendiri dan berusaha memperbaikinya. Ini berkaitan dengan kekurangan diri dalam bermuamalah. Belajar. Kalau kita sedang bermuamalah, kita pelajari apakah ini kekurangan kita, kesalahan kita, maka ini akan membiasakan kita untuk muhasabah diri, membiasakan untuk introspeksi diri, apakah kita ini memang orang baik. Kalau belum baik, semoga kedepannya kita bisa lebih baik. Yang terakhir, yang keempat, faedah dari kaidah ini adalah belajar mengakui dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belajar mengakui dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga sudah masuk. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami pribadi. Ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah itu karena kekeliruan kami dan kekurangan ilmu kami sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya sehingga tidak menjadi beban bagi saya nanti di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.